Bismillahirrahmanirrahim. Rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, kerjakan kebajikan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syarat makanan yang boleh kita makan itu dua ya, halal pertama, lalu thayyib kedua. Halal itu jelas aturannya disebut dalam Quran maupun hadis. Tak boleh makan apa aja. Adam, lahmal khinzir, ya kan? Apa dam itu? Lahmal khinzir, daging. Yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya sedikit ya. Tetapi yang menjadi banyak disebutkan dalam hadis. Misalnya, ya sudah jelas itu ada mulai dari yang bertaring, bisa yang menjijikan, yang macam-macam. Nah, itu batasan halal. Kalau batasan thayyib gimana? Thayyib itu baik. Baik artinya sehat. Jadi meskipun kalau halal, tetapi tidak sehat untuk sampean, itu bisa jadi tidak boleh. Ya. Thayyib itu juga berarti takara. Misalnya, nasi halal enggak? Halal. Tapi kalau makan sampean mukbang sampai 2 rice cooker sampean pakan sendiri sampai mutah, nah itu jadi tidak boleh. Gitu ya. Ketika masih jadi buah halal. Tetapi begitu sudah diproses, difermentasi menjadi haram ketika sudah jadi minuman yang memabukkan. Itu. Demikian pula legen, tahu legen ya? Legen itu dari buah apa legen? Siwalan. Lontar ya, aren ya. Siwalan. Nah, siwalan, Bu. Tapi begitu sudah diolah jadi tua, jadi tidak baik. Di Quran ada nggak disebutkan tua? Tidak ada. Yang disebutkan khamr. Tetapi meskipun bahannya bisa jadi berbeda. Yang dilarang khamr, kan nggak ada dalam Al-Quran tua. Bukan begitu. Keharamannya itu bukan terletak pada wujud barangnya, tetapi ilahnya. Sebab kenapa itu diharamkan. Kenapa? Sukaro, memabukkan. Jadi meskipun bukan istilah khomer, tapi kalau memabukkan, ya haram. Lem, tahu lem? Lem kalau dihisap dalam, itu memabukkan. Lem disebutkan dalam Quran. Nah, dalam hadis, enggak, haram. Haram enggak? Kalau untuk ngelem ya enggak haram, tapi kalau untuk dihisap, nah, ada lem itu, tahu ngelem dong? Lem apalagi lem yang baunya tajam banget itu dilem, dihirup gitu, fly dia. Nah, yang ini harus kita sadari. Thayyib yang lain misalnya, sampean makan makanan yang sebenarnya halal tetapi tidak thayyib. Apa-apa yang tidak disebutkan haram berarti kan harusnya halal. Jadi dari dalam kaidah usul itu apa yang tidak disebutkan dilarang berarti boleh. Gitu. Nah, tetapi ada banyak yang tidak disebutkan dilarang, tetapi buat kita tidak baik. Yaitu kekhususan masing-masing. Maka sampean diminta melalui para rasul, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul,
Kulu minat thayyibati. Makanlah yang thayyib, yang baik-baik. Ojo aneh-aneh. Makan apa sing aneh misalnya? Tikus. Apa lagi? Anjing. Apa? Ular. Ular boleh nggak dimakan sebenarnya? Loh, kenapa nggak boleh? Loh, yang berbisa lah yang dilarang. Lah yang nggak berbisa. Yang nggak berbisa. Kan, loh lah iya. Kan berarti yang nggak berbisa boleh. Ular yang nggak bertaring boleh toh. Tetapi tidak toyib. Wong makanan masih banyak loh, kok ngerangsangmu gitu loh. Ulo dipangan gitu loh. Alaku sama aja dengan belut. Ada yang suka belut? Iya. Sama maupun juga. Ya kan? Sama, jadi toyib itu artinya yang baik-baik. Jadi selain halal itu ada kriteria toyib untuk para rasul. Nah, ini buktinya apa? Pernah suatu saat para sahabat itu makan nyambe. Nyambe itu dalam bahasa Arab disebut dob. Dob. Nah, kalau kita nyambe atau bahasa Indonesianya apa nyambe itu? Biawak. Biawak. Suatu saat para sahabat makan biawak. Nah, ketika makan biawak, lalu Rasulullah mengetahui, tapi Rasulullah tidak melarang. Rasulullah disuguhi, lalu Rasulullah bilang, enggak, aku enggak makan itu. Beliau mengatakan enggak makan itu, tapi enggak melarang. Nah, ini namanya hadis takriri. Beliau hanya membolehkan, tetapi beliau juga tidak menyuruh, tidak melarang, dan tidak melakukan. Takrir saja. Maka ini bagi Nabi sebenarnya bukan toyib, kan begitu. Jadi apakah zaman boleh memakan nyambe? Boleh, tapi saya tidak. Saya memilih makan sate. Ayam. Sate, apa lagi? Kambing. Ya, sate kambing. Nih ono. Kan gitu. Jadi dari kalimat ini Nabi itu juga bukan kok terus disuruh berjuang tanpa makan, tanpa minum, enggak ya. Sampean boleh silahkan makan. Meskipun ayat ini mengatakan ya ayyuhar rusul, wahai para rusul, tapi sebenarnya juga untuk kita. Kulu, makanlah kalian. Minat thayyibat, dari yang baik. Jadi selain halal juga baik. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah kebajikan. Ini bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni. Ya, jadi agama ini dulu agama yang satu. Agama kalian ini dulu satu. Dari sejak dulu Nabi Adam itu agamanya ya Islam. Islam itu bahasa Arab artinya serah diri, tunduk patuh untuk mencapai kedamaian dan keselamatan di sisi Allah. Islam itu bahasa Arab artinya damai, selamat, serah diri. Maka para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ketunduk patuhan untuk mencapai kedamaian, keselamatan di sisi Tuhan. Berarti ya Islam satu dulunya. Terutama disatukan oleh frame ideologi tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Ada lagunya ya. Itu lagu tauhid itu. Jadi kita disatukan oleh itu sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat. Para mujadid penerus Nabi Muhammad SAW pun akan tetap
Yang diajarkan pertama seperti kemarin dalam ayat sebelumnya, ani abudullaha, ya, malahu min ilahin ghairuhu, tidak ada baginya Tuhan selain Dia. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada Tuhan bagi kalian itu selain Allah. Itu pasti yang jadi satu. Tetapi kata Allah, meskipun Allah sudah berfirman, wa ana rabbukum fattaquni, dan aku adalah Tuhan, taatlah kepadaku, tapi inilah fattaqatta'u amrahum bainahum zubura, tetapi kemudian manusia memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan. Itulah. Menjadi beberapa golongan. Ya, ini kebiasaan manusia sejak dulu. Umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, awalnya jadi satu. Generasi pertama. Ya kan? Awalnya mereka jadi satu mengikuti sunnah nabinya. Tapi begitu nabinya wafat, lalu mereka tanpa pembimbing, gitu kan? Lalu mereka kemudian mulai menafsirkan sesuai dengan keinginan nafsu masing-masing. Generasi kedua sudah mulai ada firqah, pecahan kelompok-kelompok. Generasi ketiga wes macam-macam. Semuanya merasa kullu hizbim bima ladaihi farihun. Mereka masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Di sini disebut fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Dan ini yang dimaksud dengan memecah belah agama mereka itu adalah orang generasi selanjutnya. Tiap agama, termasuk agama Yahudi, Nasrani maupun Islam. Dan itu sudah dinubuahkan dan faktanya terjadi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, nanti Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, Islam terpecah menjadi 73 golongan. Makna 73, 72 maupun 71 ini bisa jadi lebih. Itu kan makna ganjil yang menunjukkan banyak. Dan ternyata betul sekarang jangankan di dunia, di Indonesia saja sudah pecah berapa ratus firqah ini. Jangan ngomong kalau, wah ini perpecahan ini indah, indah apa? Tuntut-tuntutan pecat-pecatan kok. Ya kan? Terus fitnah-fitnahan, terus saling caci maki. Indah apanya? Tidak ada. Perbedaan pendapat itu indah kalau didasari dengan saling mengalah. Seperti yang dulu dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya Rasul, saya yang salah, Abu Bakar yang benar. Gitu Umar ngomongnya. Abu Bakar juga gitu, ya Rasul, saya yang salah, Umar yang benar, ya Rasul. Ketika mereka berbeda pendapat. Jadi saling menyalahkan diri, membenarkan yang lain. Lalu kalau sekarang, perbedaan pendapat gimana? Ayo kita buktikan gimana? Pengadilan apa? Kayak gitu. Jadi makanya ini terjadi. Dan ini disebutkan juga dalam surat yang lain. Coba dibuka di surat Ar-Rum ayat 32. Nah, dibuka di surat Ar-Rum ayat 32. Dan izin guys. Ar-Rum 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul adzim. Jadi sama persis.
Mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, masing-masing saling bangga dengan apa yang ada pada mereka. Akhirnya tidak karu-karuan kayak gini. Ini makanya dibilang sama Allah, fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Udah biarin aja mereka sampai batas waktu. Ayasabuna annama numituhum bihi mimma wa banin. Nusari'u lahum fil khairat. Inilah. Melek semua ya. Baik yang online maupun yang offline. Sama melek ya. Ayat ini coba lihat. Apakah mereka mengira bahwa ketika kami berikan mereka harta yang banyak, kelancaran usaha, prestasi dan jabatan yang bagus gitu ya, karir yang lancar, itu dipikir itu kebaikan gitu untuk mereka. Loh, gitu loh Allah bilang. Hendak. Dalam ayat lain disebutkan itu karena kami ingin menyegerakan kebaikan di dunia, tapi nanti di sana tidak dapat apa-apa. Inilah ayatnya. Jadi jangan sampean mengira bahwa dengan sampean nanti dikasih harta sama Allah banyak, dikasih karir yang melejat tinggi, itu kemudian sampean pikir itu kebaikan. Jadi ayat sabuna. Apakah mereka mengira, kata Allah, ketika numiduhum bihi mimali wa banin, kami memberikan kepada mereka harta dan anak yang banyak, itu berarti bahwa kami sudah memberikan kebaikan kepada mereka, nusari'ulahum fil khairat. Enggak. Balaya urun, mereka enggak nyadari. Mereka itu sebenarnya malah justru dengan diberikan kebaikan di dunia, al-ajilah, sesuatu yang minta disegerakan, dikasih sama Allah. Sama nanti buka lagi dalam surat Al-Isra ayat 18, 19, 20 tuh. Di sana kan Allah memberikan pilihan tuh. Ada orang yang yuridul ajilata ajjalna laha. Orang yang menginginkan ajilah, disegerakan kenikmatan di dunia, maka ajjalna lahu, kami segerakan. Pilihannya begitu. Makanya sampean dan saya ini kan menunda kenikmatan. Bukan kok enggak mau, menunda. Nanti saja. Milih yang nanti. Karena yang nanti lebih banyak dapatnya. Itu aja. Bukan kok kita enggak suka kemewahan, suka. Kenikmatan suka. Kebebasan suka. Kepuasan. Jelas dong. Tapi ada pilihan. Diambil sekarang apa diambil nanti. Makanya di sini kasih perbandingan ayat yang 57 itu. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sementara orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah itu musyfiqun. Mereka itu berhati-hati. Maksudnya apa? Bukan ke orang yang bertakwa itu miskin, itu tidak tentu loh ya. Orang yang bertakwa itu bisa jadi dikasih harta oleh Allah pun mereka hati-hati. Hati-hati. Loh, ya Allah, lah kok saya dikasih kelancaran usaha gini, ya Allah. Loh, karir saya kok lancar nanjak gini, ya Allah. Dia itu hati-hati. Khawatir kalau itu istijrat. Khawatir kalau itu nanti menggantikan karir dan kekayaan akhirat. Jangan sampai ya Allah. Ini yang disebut musyfiqun. Hati. Bukan kok kemudian orang bertakwa itu tidak boleh punya harta. Boleh. Oh memang itu usaha. Namanya rezeki itu kan sudah dibagi sama Allah ya kan. Sudah dibagi. Balungan nih loh. Balungan larat ya tetap larat. Kalau balungannya sudah sugi, kaya, yo kaya wae. Meskipun sudah disedekahkan, ya tetap kaya saja. Itu namanya Pak. Balungan sugi. Orang-orang kayak Abdurrahman bin Auf, yang katanya orang-orang sekarang, ayo kita ini jadi Abdurrahman bin Auf. Hei, Abdurrahman bin Auf itu musyfiqun nih loh, yang ayat dalam ayat 57. Hati-hati banget. Dia itu memang sudah balungannya kaya. Sehingga ketika diberikan harta, bersedekah hidupnya itu. Dia khawatir. Kalau harta ini nanti mengganggu dia di dalam mengabdi kepada Allah. Dia berdagang tetap.
Tapi begitu berdagang, hasil aja. Terus dia sedekahkan lagi, saking takutnya itu. Nanti dia berdagang lagi, hasil terus. Yang pedagang kaya di Mekah sana. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah, dia ikut hijrah. Ditinggalkan tuh perdagangannya. Begitu nyampe kota Madinah, dia tahu ada di pojok kota Madinah kosong, ini nggak ada jualan, ini nggak ada. Saya tak jualan di sini. Jualan dia. Dia jual komoditas yang nggak dijual di situ. Laku keras jadi pasar, kaya lagi dia. Tapi kan dia kepengen miskin. Bukan kepengen miskin itu kepengen melarat, enggak. Dia itu kepengen enggak terlalu dibebani harta. Disedekahkan. Kalau ada apa sedekah, sampai habis nanti usaha lagi. Dasar memang balungannya, Pak. Kaya. Kaya lagi dia. Gitu loh. Nah itu orang kaya yang kepengen miskin, enggak miskin-miskin. Nah sampean miskin kepengen kaya, kaya-kaya. Ini gara-gara pelit. Gara-gara kepengen kaya. Jadi ini loh, ayo hati-hatinya di situ. Ayo menjadi orang yang tetap ayo usaha keras, bekerja keras di sawah, tokonya dibesarin. Ayo pabriknya kalau punya pabrik, ayo gitu loh. Kalau punya ternak silakan jual laptop apa, gitu. Ternak campur laptop, itu. Tetapi itu tadi, saya menjadi orang yang apa? Musyfiqun. Orang yang berhati-hati. Dikasih karir juga gitu. Karirnya kok nanjak, betul, hati-hati. Jangan-jangan nanti ada jeglangan. Ya toh, awalnya jadi wali kota, lalu jadi gubernur, lalu bla 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 bla. Leng kebanting naudzubillah min dzalik. Ayo hati-hati. Hati-hati betul ya. Jadi orang ini loh yang dijualkan. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan mereka terhadap ayat Allah beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan harta, dengan tahta, dengan setrata. Tidak mau dia beliau. Rasulullah Muhammad SAW sering loh dapat uang miliaran itu. Sering. Dari ghanimah maupun fa'i. Tahu fa'i? Kalau ghanimah itu harta perang yang didapat dari berperang. Tapi kalau fa'i itu didapat dari penyerahan tanpa perang. Nah itu dapat besar Rasulullah. Tetapi terutama yang ghanimah, begitu Rasulullah pernah dapat sekian miliar itu. Nggak mau ditempati lebih dari 3 hari beliau. Nah gitu loh. Karena kehati-hatian. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan dapat dari Allah itu sedekah dengan apa? Wa qulubihim wajilatun. Hati mereka itu penuh takut karena mereka tahu bahwa annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi sampean dikasih uang 1 juta dengan dikasih uang 1 miliar, sama tetap dua-duanya balik kepada Allah. 1 juta itu berapa ribu? 1 juta berapa ribu? 1000 ribu toh? Berarti per 1000-nya sama akan ditanya 1000 kali. Itu kalau 1 juta. Kalau 1 miliar, berarti per 1000-nya sama ditanyai 1 juta kali. Uang yang 1000 ini kemana? Uang yang 1000 ini kemana? Ditanya semua. Karena sama punya uang 1 miliar. Maka pertanyaan uang tok aja ditanya 1 juta. Bayangin. Itu. Aman punya rumah 1 dengan punya rumah 5. Yang punya rumah 1 ditanyain 1 itu dari mana bla 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 1. Tapi punya 5 ditanyain 1 persatu. Itu namanya annahum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu takut karena semuanya nanti akan kembali kepada Allah dan semuanya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan setiap itu akan ditanya semua sama Allah. Kalau sama ditanya Gus Glory masih bisa nyelidung, oh boten Gus, itu kan ini untuk itu. Ini kan anunya kan anu. Ini tapi kan anu. Jadi anu lah Gus ini. Ya Allah. Tapi nanti kalau ditanya Allah enggak bisa anu-anu sampai sudah.
Ulaika yusari'una fil khairat. Nah inilah orang-orang yang baik itu orang yang bersegera di dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba dalam hal itu. Apa yang dimaksud bersegera? Bersegera berhenti dari keburukan dan bersegera untuk melaksanakan rencana kebaikan. Aku mau sedekah rek, kapan? Tahun depan. Kapan? Kalau punya duit. Alah, kalau panen. Nggak usah nunggu zaman. Zaman kalau sekarang nggak punya duit, sedekah tenang. Ya kalau tahun depan masih hidup. Kan gitu mikirnya. Itu namanya sudah pun syariah disegerakan, juga sabiu dilombakan. Dilombakan maksudnya apa? Setelah melihat diri sendiri, itu loh, kok orang itu enaknya gitu, kalau tahajud kok bangunnya gampang, itu loh gimana, iri aku. Dan coba, wis aku nggak mau kalah, harus lebih. Mbak itu loh, wong kerjaannya loh cuma jual apa lapak di pasar itu dikit kecil gitu loh. Kok ya bisa aja sedekah dia itu. Lah saya ini sudah pegawai negara. Ya apa pegawai negara? ASN PSN. Gaji per bulan jelas. Kok ya saya ini sedekah kok angel gini, banyak cicilan. Alah, kredit ini, kredit itu. Nggak mari-mari, makanya dulur saya yang jualan mobil udah nggak mau ngreditin lagi. Kredit ini, kredit itu, gimana? Akhirnya nggak sempet-sempet gitu. Nah, makanya iri akan iri yang baik itu boleh. Itu loh Pak Ibu kok gitu takwanya ya, saya kok masih gini. Ini sesama TPU juga begitu. Antar cabang misalnya, ini terhadap kebaikan boleh, lalu meniru, itu namanya wahum lahasa. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau dielaborasi, ditanya. Tamu nih cek seminggu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Besok. Ngapunten guys, berarti tanglet. Mau dari Jogja ya, sejam sampai ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini berkaitan dengan ayat yang mana Allah itu akan memperlihatkan semua harta yang kita miliki, yaitu dalam bentuk hisab nanti. Silakan. Iya, Gus. Ini Gimana, Mbak Nisa? Ya, ini berkaitan dengan ayat yang mana semua harta yang kita miliki nanti itu kita pertanggungjawabkan ya Gus ya. Nah, ini kita kaitkan dengan harta orang tua yang mungkin yang orang tua yang sudah meninggal. Tentunya untuk meringankan hisab orang tua itu apa yang kita lakukan Gus, seperti warisan itu idealnya itu dibagikan itu dalam segera setelah orang tua meninggal, kurun waktunya berapa lama atau bagaimana Gus, karena ingin meringankan pertanggungjawaban orang tua di akhirat untuk hisabnya almarhum almarhumah. Itu yang pertama, karena ada kalanya harta itu dibiarkan berlama-lama, sedangkan pernah saya baca itu harus segera kalau memang ingin meringankan beban orang tua di akhirat. Itu yang pertama, Gus. Nah, ini yang kedua, mungkin berkaitan dengan ini, Gus, yang ayat kemarin tuh, tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya. Maafin kembali ke ayat kemarin.
Nah, ini bagaimana dengan orang-orang yang mati bunuh diri, Gus? Apakah itu juga karena segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah atas izin Allah, aja pun tidak bisa ditunda. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus orang yang bunuh diri? Karena bunuh diri atas kehendaknya sendiri, Gus. Apakah memang ajalnya memang sudah ditentukan umur segitu, cuma cara matinya dia yang menentukan sendiri atau bagaimana, Gus? Karena sekali lagi kembali kepada apa yang terjadi di manusia atas izin Allah. Pertama tentang waris ya. Jadi gini, waris itu sesuatu yang harta itu sudah meninggal. Kalau yang punya harta itu belum meninggal, dia itu bukan harta waris. Dia harta itu menjadi harta waris harus ada yang meninggal. Sama. Kalau ternyata orang tua meninggal, maka kewajiban pertama itu adalah mengurusi jenazah pertama, yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu memakamkan. Yang kedua adalah melaksanakan. Yang ketiga membayari hutang. Lalu yang keempat membagi waris. Jadi pertama itu yang pertama harus dilakukan sebelum bagi waris maupun sebelum itu adalah menyelesaikan seluruh tanggungan, entah hutang, janji, segala macam. Kemudian baru membayari hutang. Karena kalau misalnya si jenazah ini tidak dibayarkan hutangnya, dia tidak akan diurus malaikat tuh. Katung-katung tuh. Baru kemudian setelah itu dibagi apa? Warisnya. Nah, orang sekarang kadang itu pertama ketika misalnya baru memandikan, mengkafani, menyolatkan lalu menguburkan, itu yang pertama jarang ada orang yang mau bertanggung jawab terhadap utangnya si mayat, jarang, bahkan keluarganya sendiri pun. Tapi nanti kalau sudah urusan waris, semuanya semangat. Ya kan? Padahal tidak boleh itu harta waris itu dibagi kalau masih ada tanggungan utang. Yang didahulukan harus utangnya si mayit dulu. Baru hartanya si mayit dibagi setelah dikurangi apa? Utang dan wasiat. Tapi wasiat ada besarannya, yakni hanya boleh sepertiga dari harta maksimal. Sulusun. Ya, sepertiga. Setelah hutang dibayar, setelah wasiat dilaksanakan, ya baru dan harus segera dibagi memang. Harus. Nggak boleh nunggu lama-lama. Daripada menunggu nanti perpecahan. Jadi membagi waris segera setelah beberapa saat kematian itu bukan karena rebutan harta, bukan, tapi menyegerakan menghindari fitnah. Persoalan apakah nanti kemudian setelah mendapat bagian masing-masing, lalu kemudian yang dapat bagian itu disedekahkan, itu urusan masing-masing, tapi dibagi dulu. Gitu. Nah, bagaimana dengan biar orang tua tidak dapat tanggungan di akhirat? Kalau orang tua dulu berwasiat untuk disedekahkan, silakan disedekahkan, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Gimana Gus kalau bagian saya sedekahkan? Silakan. Tapi orang tua tidak mendapat pahala dari sedekah sampean loh ya. Sedekah sampean ya pahalanya ke sampean, tetapi orang tua tetap dapat pahala dari sampean sebagai anak soleh atau solihah. Karena sampean bersedekah dulunya itu juga diajarin orang tua sampean, maka sampean orang tua sampean juga dapat aliran apa yang disebut ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dulunya orang tua sampean mengajarkan sampean bersedekah, dia juga memberi teladan sampean bersedekah. Maka ketika dia meninggal, sampean bersedekah,
maka orang tua sampean dapat pahala karena sampean meniru ilmu yang diajarkan orang tua. Ya, itu dapat. Tapi kalau orang tua sampean dulu tidak bersedekah dan tidak berwasiat, maka ini saya sedekahkan atas nama orang tua, tidak bisa. Karena idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasat. Ketika anak Adam sudah mati, terputus semua amal kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah yang dijariahkan pertama pada saat mereka masih hidup. Itu kalau meninggal, ngalir terus pahalanya. Misalnya saya sedang di SPM Serang nih. Ini tanah milik seseorang yang dulunya dapat harta waris nih dari ibunya. Maka daripada dibuat gudang dipakai masjid. Dan memang katanya dulu berwasiat, ya sudah. Nah, ini dapat nih sedekah jariyah yang dilakukan sebelum meninggal. Kita sekarang ini pada sujud di sini ngalir pahalanya ke orang tuanya. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat seperti tadi. Kalau orang tua sampean ngajarin sampean berbuat kebaikan dan dia memberi teladan, lalu sampean sebagai anak niru ilmu tadi, maka ketika orang tua meninggal sama masih melaksanakan kebaikan itu, orang tua dapat kiriman pahala. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Lah, sampean juga orang tuanya meninggal dalam keadaan soleh, solihah, sampean juga hidup dalam keadaan soleh, solihah, maka orang soleh mendoakan orang soleh, nyambung. Sehingga urusan sedekahnya begitu. Nah, persoalan waris nanti apakah sesuai dengan bagiannya, ya dibagi silakan, lalu disedekahkan, monggo saja, baik itu. Nyambung, ya, dengan aturan yang seperti tadi. Lalu yang kedua, tentang bunuh diri. Jadi begini ya, saya itu punya konsep begini. Semua orang itu sukses hidupnya kecuali orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu berarti nggak sukses hidup. Kenapa? Karena dia mengakhiri hidupnya sebelum Tuhan menakdirkan bagaimana. Loh, berarti dia matinya tidak sesuai. Kenapa? Karena banyak orang yang mencoba bunuh diri nggak mati-mati. Hanya sudah gantung diri gitu, ngok, ditolong orang. Gitu kan? Sudah minum apa? Racun. Ternyata nggak mempan. Berkali-kali banyak. Ada itu cerita di luar negeri itu dia sudah bunuh diri 48 kali, nggak berhasil. Jatuhkan diri dari gedung itu loh. Ya kok jatuhnya itu di kerasok gitu. Jadi nggak bunuh diri, nggak mati-mati. Berarti memang dia nggak diizinkan sama Allah. Ada orang menembak dirinya itu loh nggak mati. Gitu. Tapi ada orang bunuh diri sekali mati. Berarti memang dia di takdirnya bukan dalik adalah lewat bunuh diri. Sehingga dia tetap dia orang yang, makanya dosa bunuh diri itu tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin. Bunuh diri pasti masuk neraka, selesai. Mau dia dalik orang yang soleh kayak gimana pun, tapi kalau akhirnya mati bunuh diri, neraka, sudah jelas. Apa dasarnya? Ada satu hadis. Jadi dalam sebuah peperangan, ini orang ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Perang, nah setelah perang itu penuh luka, tubuhnya penuh luka. Luka yang ada yang terpotong tangannya, tapi masih hidup. Nah, suatu saat banyak orang yang mengatakan, wah ini pasti masuk surga. Udah meninggal kan? Dia meninggal, masuk surga apa segala macam. Tapi Nabi Muhammad ujuk-ujuk menyatakan enggak, dia masuk neraka. Padahal dia berjuang untuk agama. Kata Nabi, loh kenapa gitu ya Rasul? Orang ini setelah mendapat luka-luka dalam peperangan, lalu kemudian lukanya enggak sembuh-sembuh. Nah, karena enggak kuat menahan sakitnya itu, dia memotong urat nadinya. Sehingga dia mati. Maka matinya bukan karena perjuangan, tapi karena bunuh diri. Orang yang sudah jihad fisabilillah saja loh, kalau bunuh diri akhirnya, kata Nabi, divonis masuk neraka. Sehingga ayo kita
meminta kepada Allah dilindungi dari segala macam keputusasaan, tidak dilindungi dari segala macam kejahatan. Ya, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Sampai ketemu insya Allah Sabtu, ya. Besok kita libur, insya Allah Sabtu kita ketemu kembali. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fi'lil mu'minina wal muslimat. Allahumma atina fil hidayah wa atina fil hidayah. Barik lana. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana nazzilna wa lina sabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la tajal. Rabbana man faqtu bina ma syahidin. Rabbana la tusih qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma la nuqsan min kafina Allahumma salli. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika. Allah Ta'ala berbarang-barang Allah manzilana rahmatan bi'adad rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma akhirina sabra sabit dimana nafansan kafitan. A'udzu billahi min syaitanir bala wal batar kisyafa wasul wal ashmaratin adam. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.